Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di sesi dosen bertanya mahasiswa menjawab edisi PAS atau penilaian akhir semester SIM atau Sistem Informasi Manajemen, di mana saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan dari dosen saya untuk menyelesaikan tugas PAS ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa perencanaan dianggap sebagai fondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Baiklah, perencanaan adalah proses menentukan tujuan, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, kira-kira mengapa proses perencanaan penting? Saya memiliki dua alasan. Yang pertama yaitu perencanaan memberikan arahan, mendefinisikan tujuan organisasi, dan memfokuskan upaya semua karyawan pada tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan mengurangi resiko ketidakpastian dan mengantisipasi perubahan di masa depan dan merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan di masa ke depan. Dengan demikian, perencanaan memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi resiko dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Oke. Pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks ya, di mana seseorang atau kelompok memilih solusi atau tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Nah, tahapan-tahapan dari pengambilan keputusan ini terdiri dari 8 tahapan, yang dimana yang pertama yaitu identifikasi masalah atau kesempatan. Contohnya seperti seorang manajer mengidentifikasi penurunan penjualan suatu produk nih, dan perlu mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Contohnya, seorang pelanggan membandingkan berbagai merek sepeda sebelum membuat keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu penyusunan alternatif. Contohnya, seorang manajer memiliki beberapa alternatif strategi untuk meningkatkan pangsa pasar produk, seperti peningkatan pemasaran atau pengembangan produk baru. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi alternatif. Seorang individu mengevaluasi berbagai pekerjaan yang ditawarkan, mempertimbangkan gaji, lokasi, dan juga potensi pengembangan karir untuk masa depan. Yang kelima yaitu pemilihan alternatif. Contohnya, seorang pemilik bisnis memilih rencana pemasaran yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan penjualan produknya. Yang keenam yaitu implementasi keputusan. Contohnya, seorang manajer mengimplementasikan rencana restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu evaluasi hasil. Contohnya, seorang pelanggan mengevaluasi kepuasan terhadap produk setelah menggunakan produk tersebut untuk jangka waktu tertentu. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu adalah pengambilan tindakan lanjutan. Contohnya, seorang manajer menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hasil penjualan aktual. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut Anda. Oke, kita mulai ke yang pertama yaitu data. Nah, data sendiri merupakan fakta atau kumpulan fakta mentah yang belum memiliki arti ataupun konteks. Nah, contohnya di sini seperti angka ya, salah satunya kita bisa mengambil angka random. Contohnya saya ambil contoh seperti angka 25. Nah, dan juga ada daftar nama ataupun serangkaian huruf dan angka tanpa interpretasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke informasi. Informasi sendiri ini adalah data atau kumpulan data yang telah diorganisir atau diolah sehingga memiliki makna atau relevansi untuk pengguna ataupun pembacanya. Contohnya, jika kita memiliki data 25, kita ambil angka yang tadi ya, dan temperatur atau suhu. Nah, informasi yang bisa kita hasilkan dengan menambahkan konteks dari dua data tersebut tadi adalah seperti 25 derajat Celcius adalah suhu saat ini, seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri ini melibatkan pemahaman dan juga interpretasi terhadap informasi. Ini melibatkan hubungan antara informasi, pengalaman, dan juga pemahaman konsep-konsep yang lebih luas. Contohnya, jika kita tahu bahwa suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman tertentu adalah 20-30 derajat Celcius, dan kita memiliki informasi tentang suhu saat ini, yaitu 25 Celcius, kita dapat memiliki pengetahuan bahwa kondisi saat ini, yaitu 25 derajat Celcius, adalah kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Karena pertumbuhan tanaman sendiri
bagus di suhu 20-30 derajat Celcius seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Coba Anda jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya. Nah, menarik nih. E-commerce itu seperti yang kita tahu ya, itu adalah singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik. Nah, ini tuh merujuk pada kegiatan jual beli tentunya barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet ataupun jaringan komputer. Nah, dalam e-commerce sendiri ini transaksi bisnis, pertukaran informasi atau kegiatan lain yang terkait perdagangan dilakukan secara online tentunya ya dengan jaringan. E-commerce sendiri melibatkan berbagai jenis bisnis mulai dari penjualan produk fisik, layanan digital dan juga berbagai model bisnis lainnya. Dan jika kita bertanya atau kita mengulik mengenai contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia ya, contohnya pasti teman-teman semua sudah pernah dengar ataupun sudah tidak asing dengan e-commerce ini, yaitu yang pertama ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan banyak e-commerce lainnya. Dan if we talk about the worldwide atau satu dunia, we can choose Amazon punyanya Jeff Bezos, dan juga we have Alibaba dari Jack Ma, dan juga eBay, seperti itu contohnya. Jadi itulah dia tadi contoh e-commerce dan juga e-commerce menurut saya, seperti itu. Nah, akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan mengapa project management diperlukan dalam pengembangan sistem informasi, serta sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan juga keberhasilan sistem informasi menurut Anda. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mengapa sih project management ini diperlukan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, di sini yang pertama yaitu karena keterbatasan sumber daya. Proyek pengembangan sistem informasi melibatkan alokasi sumber daya seperti waktu, anggaran, dan juga tenaga kerja. Di mana 3 poin ini adalah sesuatu yang ada batasnya atau ada limitnya. Di mana manajemen proyek ini membantu mengidentifikasi, mengelola, dan juga mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Alasan kedua yaitu kompleksitas proyek. Nah, pengembangan sistem informasi ini seringkali melibatkan sejumlah besar pekerjaan yang bersifat kompleks atau saling mengikat dan saling terkait satu sama lain. Manajemen proyek membantu merencanakan dan mengawasi jalannya proyek agar tetap terorganisir dan juga terkendali tentunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu waktu dan juga batasan jadwal. Manajemen proyek membantu untuk perencanaan jadwal dan juga pengaturan waktu. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan dan memastikan proyek selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu manajemen resiko. Nah, manajemen proyek ini membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mitigasi resiko yang dapat muncul selama pengembangan sistem informasi. Ini membantu mencegah atau mengurangi dampak risiko terhadap proyek yang bisa terjadi kapanpun tanpa kita ketahui dan kita sadari. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebab kegagalan sistem informasi. Yang pertama yaitu ketidakjelasan tujuan bisnis. Ya, seperti yang kita tahu ya, jika tujuan bisnis tidak jelas, tidak ditetapkan sejak awal, dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem yang dikembangkan dan juga kebutuhan bisnis dan tujuan bisnis. Selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan kuat dari pihak manajemen, proyek pengembangan sistem informasi mungkin kekurangan sumber daya dan dapat mengalami hambatan yang sulit untuk diatasi. Dan selanjutnya, faktor terakhir yaitu perubahan persyaratan yang tak terkendali. Jika perubahan persyaratan tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan, peningkatan biaya, dan juga ketidaksesuaian dengan tujuan yang ada di awal, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan sistem informasi. Yang pertama yaitu ketepatan identifikasi kebutuhan. Keberhasilan sistem informasi sering dimulai dengan identifikasi yang akurat terhadap kebutuhan pengguna dan juga bisnis. Yang kedua yaitu dukungan manajemen yang kuat. Nah, dukungan tingkat tinggi dari pihak manajemen membantu memastikan adanya sumber daya dan juga dukungan yang dibutuhkan untuk proyek agar proyek semakin cepat selesai dan efisien. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pengelolaan risiko yang efektif. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan juga mengurangi risiko dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dapat terjadi.
Baik, itulah tadi jawaban dari 5 pertanyaan yang dimana mengakhiri sesi dosen bertanya mahasiswa menjawab edisi PAS atau penilaian akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Saya Muhammad Amariki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Dadah.